Selamat datang ya, di channel Arya Satya. Video ini sebuah alur cerita novel audio, yang berjudul Si Iblis Kecil Wu Chen. Ikuti aja ceritanya, semoga terhibur. Terima kasih. Bab 121. Berusaha mendapatkan kembali kekuatannya yang terkunci. Wei Er mulai merasakan bahaya untuk pertama kali semenjak dia datang dari benua kekacauan. Zhu Han sudah menebaskan pedang ke lehernya. Zhu Han terpekik saat tendangan Fang Fan lebih dulu mengenai dadanya. Beruntung dia hanya terkena serangan fisik. Tidak menimbulkan cedera fatal dan luka dalam yang berarti. Tapi serangan tidak berhenti begitu saja, saat Fang Fan mengangkat lengan. Satu energi pedang terbentuk. Dengan satu lambaian tangannya, pedang itu melesat ke arah Zhu Han yang sedang berusaha untuk bangkit. Slap, energi pedang langsung menembus tubuh Zhu Han yang tidak siap untuk menahan. Dia terlempar hingga ke menubruk dinding tebing. Dengan terbatuk-batuk Zhu Han memuntahkan darah kental. Dia tertuduk menahan sakit di dadanya. Napasnya mulai tersengal-sengal karena kesulitan bernapas. Di saat Fang Fan ingin mengakhiri hidup Zhu Han, suara lolongan keras serigala menggema. Dia berbalik saat merasakan kehadiran monster iblis tingkat 9. Meski tidak sekuat naga, monster iblis tingkat 9 sama kuatnya dengan abadi. Dan monster yang dirasakan oleh Fang Fan kekuatannya sudah di puncak tingkat 9. Di atas puncak bukit di dekat danau, Yuan Shu menggeram dengan seringai yang memperlihatkan gigi dan taringnya. Dia tidak datang sendirian, di belakangnya 4 ekor monster iblis lain terlihat. Masing-masing sudah mencapai tingkat 8. Mereka datang bukan hanya untuk menindas manusia, monster iblis seperti kita juga akan menjadi korban. Yuan Shu kembali melolong panjang. 4 monster iblis yang ikut dengannya langsung berlari ke arah kelompok Fang Fang. Ingat, jangan sampai melukai Nona Wei. Groar, serentak 4 monster iblis meraung seolah mengerti apa yang dikatakan oleh Yuan Shu, seolah dia adalah alpha bagi mereka. Pemimpin dalam kawanan binatang, Cheng Jun langsung mundur mendengar suara gemuruh monster iblis terbang dan berlari ke arah mereka yang tengah bertarung melawan Long Bing. Begitu juga dengan Yu Yang yang bertarung bersamanya. Yu Yang terlihat kebingungan saat melihat Yuan Shu yang ukuran tubuh dan kekuatannya meningkat dari terakhir kali dia melihatnya. Awalnya Yu Yang mengira Yuan Shu akan menyerang kelompok mereka karena Wei Er yang memelihara monster iblis ada di pihak musuh. Tapi kekhawatirannya langsung sirna saat monster-monster iblis menerkam Long Bing. Mereka mencakar dan menggigit ular naga yang sedang melemah. Long Bing meraung sembari membanting badannya untuk menghimpit monster iblis. Luka-luka fatal mulai terlihat di sekujur tubuh Long Bing. Karena monster iblis tidak hanya melukainya dengan cakar biasa, melainkan cakar yang sudah dialiri ki. Monster, Fang Fan hendak membantu ular naga, namun ia dihadang oleh Chung Li dan Xie Lian serta putrimu. Pertarungan berjalan sengit, namun sayangnya hanya Mulian yang mampu sedikit mengimbangi kekuatan Fang Fan. Setiap kali mereka beradu teknik, Chung Li dan Xie Lian akan terluka karena kalah dari segi kekuatan kultivasi. Di tempat lain, Da Yuan terbang dengan sesekali berlari di udara. Di kejauhan dia melihat pancaran, kekuatan saling beradu di beberapa tempat. Dia mempercepat laju terbang ke arah titik yang paling dekat. Tempat yang didatangi oleh Da Yuan adalah tempat di mana Kaisar Si dan bawahannya tengah terdesak oleh seorang Raja Surgawi dan 3 orang abadi. Bukan mereka, di mana bocah-bocah itu? Gumam Da Yuan seraya melirik ke arah 2 titik pertarungan lain yang berjarak cukup jauh. Kenapa kau diam saja? Cepat bantu mereka. Su Qian dan Su Long baru saja sampai langsung memerintah Da Yuan membantu Kaisar Si. Tunggulah di sini, jawab Da Yuan ketus. Kehadiran Da Yuan membuat wajah Kaisar Si dan yang lain menghitam. Kenapa macan naga di sini? Bukankah dikabarkan kalau dia sudah dikalahkan di Ying? Sial, ada berapa banyak naga yang mereka miliki sebenarnya? Kaisar Si semakin khawatir. Dia benar-benar menyesal tidak mau menunggu kedatangan perwakilan dari Ying. Dari jauh, Su Qian bersembunyi melihat Da Yuan berpura-pura menjadi Mao Huo. Kuharap rencana ini berhasil, setidaknya dia harus bisa membunuh seorang Raja Surgawi, ucapnya pada Su Long. Da Yuan mendekati Kaisar Si dan bawahannya dengan tatapan seolah dia hendak memangsa mereka. Tuan Jiangbei, serahkan mereka padaku. Apa yang kau lakukan di sini Mao Huo? Di mana Tianxi dan Qi Hua? Mereka sudah mati. Mata Jiangbei terbelalak seolah hendak keluar dari rongga mata. Baru saja dia mendekat, Da Yuan sudah menancapkan cakarnya hingga menembus punggungnya.
Apa yang kau lakukan? Membunuhmu, ucap Dayuan sinis. Tanpa ampun dia langsung memangsa tubuh Jiang Bei. Napas bawahan Jiang Bei mulai tidak beraturan saat melihat Dayuan memangsa Jiang Bei. Terdiam tidak percaya melihat seekor budak yang diperintah oleh Long Feng untuk patuh pada semua bawahannya. Siapa kau? Kau bukan Mao Huo. Dayuan menatap tajam ke arah orang yang membentaknya. Aku memang bukan Mao Huo. Namaku, dia berhenti karena merasa nama sebelumnya tidak sesuai dengan tubuh barunya. Namaku Long Hun. Lanjutnya dengan mata berbinar setelah memilih nama yang pantas dengan dirinya saat ini. Kaisar Si yang kebingungan tidak memahami apa yang sedang terjadi, berniat hendak melarikan diri. Namun mereka dikejutkan oleh kedatangan dua orang Su. Jangan khawatir, dia di pihak kita. Nanti ku jelaskan, saat ini kalahkan mereka secepat mungkin. Mendengar ucapan Su Qian, Kaisar Si merasa lebih tenang. Dia mengangguk setuju dan kembali memerintah bawahannya untuk bertarung. Meski kalah jumlah dan kekuatan, 3 orang bawahan Jiang Bei tidak memperlihatkan rasa takut sedikitpun. Mereka masih ingin bertarung melawan Long Hu dan para abadi. Tapi pertarungan tidak berlangsung lama, dengan bantuan Long Hu, mereka tidak bisa bertahan dan mati mengenaskan. Menjadi santapan monster macan naga yang sedang kelaparan. Dari arah lain, seekor ular naga berbalik terbang ke arah lain. Begitu juga dengan 2 ahli Raja Surgawi. Mereka terbang ke arah pertarungan Fang Fan dan kelompok Mulian. Lihat mereka semua pergi ke arah yang sama. Ucap Kaisar Si menunjuk ke arah 4 abadi yang terlihat terbang dari arah lain. Apa mungkin Master Ong dan yang lain sudah dikalahkan? Ia melanjutkan dengan perasaan cemas. Mendengar perkataan Kaisar, Su Long dan Su Qian terdiam. Jika ucapannya benar, maka mereka sudah gagal menyelamatkan putrimu dan memancing lawan ke arah utara. Long Hu yang sedang menjilati kaki untuk membersihkan darah, menatap ke arah yang ditunjuk oleh Kaisar Si. Diam cukup lama, setelahnya langsung terbang dengan cepat tanpa mengatakan apapun pada yang lain. Dayuan, tunggu kami. Seru Su Qian yang masih kelelahan setelah bertarung dan melakukan perjalanan panjang sebelumnya. Mulai hari ini namaku Long Hu, berhentilah menyebut Dayuan. Gadis itu masih hidup, mereka pasti berkumpul untuk mendapatkan mata peri. Semua orang saling pandang saat mendengar penjelasan Long Hu. Walau mereka tahu mata Mulian istimewa, tapi tidak terlalu tahu kelebihan yang dimilikinya selain bisa melihat kekuatan asli orang lain walau disembunyikan sekalipun. Tapi jika orang-orang dari benua timur mengejar mata peri, pastilah ada rahasia besar dari kekuatan mata itu yang belum mereka pahami. Bab 122. Dari jauh, Long Hu melihat avatar Mulian tengah berbenturan dengan avatar lain. Saat mengenali wujud dari avatar Fang Fan, bulu-bulu di tubuhnya langsung berdiri seketika. Celaka, kenapa dia bisa ada di sini? Ucapnya dengan suara bergetar, karena terkejut. Dia siapa yang kau maksud? Tanya Su Qian penasaran karena melihat Long Hu tampak takut dengan sosok pemilik avatar. Namanya Fang Fan, seorang master arai dan sudah berada di puncak Raja Surgawi. Dia yang mengirimku ke sini. Semua orang saling pandang setelah mendengar perkataan Long Hu. Orang yang dia maksud pastilah sangat kuat. Mereka mulai berpikir jika dengan jumlah saat ini harapan menang akan semakin tis. Long Hu menggeram marah mentap Kaisar Si, dasar kalian orang-orang bodoh, jika saja kalian mau menunggu kehadiran kami, semua tidak akan berakhir sesulit ini. Kaisar Si hendak membela diri, tapi kata-kata hanya sampai sebatas tenggorokannya. Dia terdiam, dan menyalahi diri sendiri. Su Qian berbicara tidak senang melihat Long Hu masih menyalahkan Kaisar Si. Sudahlah, susu sudah basi. Jangan saling menyalahkan. Sekarang apa rencanamu? Ucapnya seraya melihat ular naga berputar-putar di atas tempat pertarungan Mulian dan Fang Fan. Ular naga itu melihat ke arah mereka, matanya tajam melihat sosok Long Hu. Kenapa dia bersama mereka? Pikir Long Ai penasaran. Melihat sosok Mao Huo tampak bersahabat bersama musuh, Long Ai menatapnya dengan kebencian. Dia sudah menganggapnya sebagai musuh karena berpihak pada lawan. Long Hu yang ditatap sedemikian rupa tidak mengindahkan Long Ai. Dia fokus pada sosok Mulian yang terhempas terkena serangan Fang Fan, sedangkan rekan-rekannya tidak bisa maju untuk membantu karena tengah kesulitan menghadapi lawan masing-masing. Putri, Si Lian dan Yu yang berhasil meninggalkan lawan mereka, tapi dicegah oleh Wei Er yang sudah mendapat kembali kendali kekuatannya. Boom, mereka berdua terpental terkena serangan Wei Er, kalian tetaplah di sini.
Ucap Wei seraya melirik Mulian yang tengah dicekik oleh Fang Fan. Tubuh gadis itu terlihat sudah terikat oleh tali emas yang mengikat kekuatan kultivasinya. Dia berusaha meronta melepaskan diri. Hahaha, dengan matamu ini, kami tidak lagi membutuhkan token Kaisar Ying. Mata Dewi jauh lebih berguna dari apapun. Dengan gerakan cepat, dua jari Fang Fan mencolok bola mata kanan putrimu, membuat gadis itu melolong dengan teriakan kesakitan. Darah kehitaman mengalir deras membasahi wajah Mulian, dia yang sudah tidak bisa melawan dilempar begitu saja ke tanah. Setelah menyimpan mata kiri Mulian ke dalam wadah yang berisi cairan khusus yang biasa digunakan untuk mengawetkan bagian tubuh monster iblis, Fang Fan kembali mendekati Mulian yang terbaring dengan memegangi wajah. Fang Fan tersenyum puas, dia dengan kasar menendang Mulian yang sudah tidak berdaya. Jiwamu jauh lebih kuat dari orang lain. Kami akan memanfaatkannya dengan baik. Kembali Fang Fan hendak mengangkat Mulian, baru saja hendak mencekik leher. Dia merasakan aura monster iblis hendak menginjaknya. Boom! Namun dalam sekejap mata Fang Fan berhasil menghindari serangan Long Hu dengan berpindah ke samping. Cakar-cakar tajam Long Hu menusuk tanah hanya beberapa senti di depan tubuh Mulian. Macan naga itu langsung memutar tubuh saat mendarat dan Mulian terduduk tepat di bawahnya. Dia menggeram ke arah Fang Fan seperti induk serigala tengah melindungi anak-anaknya dari ancaman. Api di ujung ekor Long Hu terlihat membara semakin besar, mungkin sedang menandakan kalau dia sedang murka. Gadis ini dalam perlindunganku, meski Long Feng yang datang untuk membunuhnya. Aku akan pastikan kalian tidak akan mendapatkannya dengan mudah. Mata Fang Fan melotot seakan keluar dari rongganya saat melihat sosok Yang Long Hu yang dia kira sebagai Mao Huo. Kau berani menentangku. Dengan izin yang diberikan oleh Long Feng, aku putuskan kau untuk mati. Fang Fan dengan suara kemurkaan menatap Long Hu dengan sinis. Namun beberapa detik berlalu, tidak ada apapun yang terjadi. Yang dia dapat justru tawa mengejek dari Long Hu. Hahaha, aku bukan budak Long Feng. Kalian tidak punya kuasa terhadapku. Selidikilah aku sesukamu, aku tahu tidak mungkin bisa membodohimu, ucap Long Hu menyadari jika Fang Fan tengah menelisik untuk melihat jiwanya. Dia dengan kaki depan memutus tali yang mengikat dan menekan kekuatan Mulian. Lalu tiba-tiba saja tubuh gadis itu melayang naik ke atas pungguk Long Hu. Mulian tidak tahu apa yang terjadi tampak kebingungan. Dia baru sadar yang sedang dia duduki adalah Dayuan setelah Fang Fan mengutuk dengan marah. Budak pengkhianat, kenapa kau masih hidup? Saking marahnya Fang Fan, napasnya sampai memburu saat menyadari sosok di depannya adalah Dayuan. Aku bukan lagi Dayuan, aku adalah Long Hao, naga agung yang terlahir kembali. Setelah berbicara dengan angkuh, Long Hu langsung berbalik. Dia melompat ke arah Yu Yang dan Si Lian seraya menyerang Wei. Lain kali aku akan membunuhmu rubah betina, ucap Long Hu seraya melempar bola api dari ekornya ke arah Wei. Wei langsung menghindar dengan melompat mundur, tapi hanya bentakan yang dia dapat dari Fang Fan. Si Lian dan Yu Yang langsung melompat ke tubuh Long Hu saat naga itu memerintah mereka untuk melindungi Mulian. Bumi bergemuruh dan bergetar saat Long Hu berlari seraya mencari keberadaan Chung Li, kemudian mulai terbang saat melihat pemuda itu tegah bertarung bersama Yuan Shu dan kawanannya melawan Long Bing. Serigala, ikut denganku dan bawa bocah itu pergi bersamamu. AOM. Tiga kepala Yuan Shu terangkat saat melolong keras. Chung Li yang melihat sosok di punggung Long Hu mendengar suara putrimu di dalam benaknya. Dia dengan patuh naik ke punggung Yuan Shu walau kebingungan karena tidak tahu apa yang terjadi. Chen Jun juga tidak berdiam diri, tanpa diperintah. Dia langsung bergegas pergi ke arah yang sama. Pergilah, kami akan memberi waktu untuk kalian melarikan diri. Kaisar Si tidak percaya dia berdiri bersama dengan kawanan monster iblis untuk menghadang 3 raja surgawi dan 3 naga. Dari ucapan Fang Fan yang dia dengar sebelumnya, dia sangat yakin mara bahaya besar akan datang ke dunia mereka jika Fang Fan mendapat kedua mata Mulian. Tidak ada pilihan lain bagi mereka selain melindungi putri keduamu. Aku tidak menyangka akan mati di sisi monster iblis, ucapnya dengan pasrah. Fang Fan yang dicegah untuk mengejar Long Hu menatap Wei yang diam terpaku. Apa yang kau lakukan? Kejar mereka. Atau kau ingin mati? Wei tersenyum getir mendapat ancaman dari Fang Fan. Dia tidak bisa berbuat banyak karena saat ini dia berada dalam kendali tuan dan budak. Karena Long Feng yang menjadi tuan menyerahkan dirinya pada pria yang sedang mengancamnya. Jika menolak perintahnya,
dia bisa mati dengan satu kata saja. Wei Er bertanya-tanya dalam hati setelah tidak melihat keberadaan Wu Chen. Di mana dia? Kenapa dia tidak ada di sini? Dengan berat hati dia pergi mengejar Mulian. Tapi Wei Er tidak sendirian. Su Qian dan Su Long mengiringi kepergiannya. Mereka melepaskan serangan jarak jauh untuk memperlambat pergerakannya. Sementara itu, Master Ong Sen dan yang lain melihat Kaisar Si bertarung melawan Fang Fan dan dua naga dengan berani. Memantik api kehormatan di diri mereka. Jika mereka berdiam diri, seluruh dunia akan menertawakan mereka karena meninggalkan sekutu. Ayo, lebih baik mati daripada hidup dengan menanggung rasa malu. Ucapnya mengajak yang lain pergi untuk membantu. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.